Ya, itu malaikat Tuhan kami sama aja, malaikat Tuhan sama kami itu. Malaikat dengan Tuhan ini yang kau digaji, ini yang kau digaji 10% setiap penghasilan mereka. Ini hasilnya. Tuhan juga malaikat, malaikat juga Tuhan, Tuhan malaikat. Sudah gila semua kau tanggung jawab, kau pendeta. Tanggung jawab tuh jemaatmu tuh udah gila tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana berdebat tentang Hizuma dengan Kristen lucu ini. Niatnya sih mau menghina Islam, tapi malah babak belur sendiri dia. Baik, kamu Smith, demikian videonya. Katolik saya, Bang. Iya, kita sapa dulu yang lain. Halo, Dondi. Dodi. Gangguan jiwa juga orang ini. Halo, Fakta Bola, saudara bro. Bang Boro. Iya. Dari agama mana, Bang? Ya, Bang. Katolik saya, Bang. Fakta Bola, agama mana? Halo? Tidak tersambung ini. Iya, kameranya nggak bisa ya? Nggak bisa dibuka. Oke, gimana buka kamera nih? Pengikutnya masih ini, Bang, masih belum cukup. Halo, saudara Pran Ponsius. Halo. Ya, halo. Dari Katolik. Halo. Ya, dari Katolik, Bang. Kristen. Enggak, saya dari apa? Saya Protestan, Kak. Bang, Kristen Protestan. Oke, baik. Ini ada tema. Silakan, mungkin mau menanggapi tadi, silakan. Saya mungkin tidak menanggapi tema Bang Juma. Jadi kebetulan saya baru masuk pula ini. Jadi saya memang ada sesuatu yang ingin saya menanyakan kepada Bang Juma. Jadi mungkin saya tidak membahas tentang tema di sini. Jadi memang ada sedikit ya pertanyaanku. Itu pun kalau Bang Juma mengizinkan, ya mungkin baru bisa aku bertanya. Ya, silakan. Ya, baik. Sering saya melihat di TikTok ada ceramah-ceramah ulama, khususnya di ajaran agama Islam. Sering saya memperhatikan surga itu, sering saya melihat, sering saya menonton videonya bahwa surga itu sepertinya di dalam Islam itu ada yang namanya para lelaki mendapatkan yang namanya perempuan-perempuan di surga, dan itu disediakan oleh Allah itu sendiri. Jadi yang menurut pandangan saya begini ya Bang Juma, menurut pandangan saya apakah surga di Islam itu semudah itu Allah menyediakan, ya gitu. Allah menyediakan wanita-wanita untuk para lelaki Islam. Padahal di dalam ajaran Kristen, Bang Juma, di dalam ajaran agama Kristen, bahwa surga itu kudus, suci, yang artinya nggak ada yang namanya Allah menyediakan yang namanya hal-hal duniawi. Karena beberapa hal banyak ceramah-ceramah di Islam, ya salih ustaz-ustaz di Islam, ada katanya mendaftar setiap hari Senin dan Kamis mendaftar untuk di surga. Jadi perlu diluruskan juga itu Bang Juma, karena saya juga bingung juga bukan yang mana
ajaran Islam ini, karena Ustadz ini berbeda-beda pandangan. Itu aja Bang Juma. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di Islam salah satu ayatnya dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Jadi salah satu kemuliaan surga bagi umat Islam itu adalah umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari keluarganya, lalu dari istri-istrinya, pasangan-pasangannya, dan anak-anaknya, dan juga cucu-cucunya, keturunannya. Di Islam itu begitu. Jadi kami masih bersama dengan orang-orang yang kami cintai masuk ke dalam surga. Laki masuk, perempuan masuk. Tuhan menciptakan kami sempurna. Tuhan kami menciptakan kami sempurna. Sebagaimana di Gan Eden, Tuhan melihat Adam sendiri, maka Tuhan menciptakan perempuan sebagai pasangannya untuk sempurna. Tapi kalau Anda, di surganya Anda tidak ada lagi perempuan, berarti di sana apa? Perempuan itu berubah menjadi apa Bang ketika masuk ke surga? Bagi kami Bang, ya, tapi saya tanggapi dulu Abang sebelum aku masuk di pertanyaan Abang. Sebelum aku masuk pertanyaan Abang, bagi kami di dalam orang Kristen memang Bang, ya, menurut yang saya imani dan menurut yang saya ketahui, menurut iman saya di dalam Kristen kepada Tuhan Yesus, ya, bagi kami di surga itu Bang, memang semua orang yang percaya kepada Yesus pasti naik ke surga. Udah pasti naik ke surga, tapi itu bagi yang percaya dan beriman kepadanya. Jadi di surga di Kristen itu tentunya siapapun pasti ada laki-laki dan perempuan. Tetapi maknanya beda, sangat jauh beda dengan di dalam ajaran agama Islam. Mengapa saya sampaikan seperti itu kan Bang? Karena memang di ajaran agama Islam saya sering melihat pandangan-pandangan dari orang-orang tertentu yang kita bilang tokoh-tokoh tertentu yang sudah terkenal, sepertinya surga itu sepertinya menurut pandangan saya ketika mereka menjelaskan surga di Islam itu sepertinya main-main. Mengapa saya sampaikan di situ? Minta maaf kalau saya salah. Kenapa saya sampaikan? Karena memang sepertinya di situ Allah menyediakan itu tadi, karena belum sempurna tadi Bang Juma menyempurnakan pertanyaanku tadi. Artinya bagaimana Allah menyediakan sepertinya kepuasan kepada lelaki. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya juga nanti kan Bang, apakah Allah itu suka dengan yang namanya kasar-kasarnya tentang seks juga? Karena memang karena orang Islam percaya Allah menyediakan itu di dalam surga Islam. Berarti yang menjadi pandangan saya kesimpulannya, berarti Allah juga suka berarti yang namanya seks. Masa sekelas Allah membahas hal-hal semacam ini yang seharusnya tidak diperlukan di dalam surga menurut pandangan saya Bang Juma. Mungkin Bang Juma punya pandangan menurut ajaran agama Islam. Terima kasih Bang, itu aja Bang. Ya, baik. Jadi gini, tadi di awal Anda sudah melakukan kesalahan fatal dengan mengatakan bahwa di surga tidak ada lagi persetubuhan karena di surga itu kudus. Seakan-akan Anda mengatakan betul. Bahwa betul. Persetubuhan itu adalah najis. Betul seperti itu? Jelas itu Bang, kalau udah sampai ke surga Bang. Kenapa bisa Anda beranggapan seperti itu? Karena kalau di surga itu Bang, nggak ada lagi yang namanya seperti yang kita lakukan di dunia. Ya, seperti yang kita lakukan di dunia, karena menurut ajaran agama Kristen Bang, artinya semua orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan itu nggak ada lagi namanya hal-hal duniawi yang sering kita alami saat ini. Karena yang ada di surga itu menurut pandangan kami, menurut iman kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Bang, itu yang di surga itu nanti itu adalah puji-pujian, menyembah kepada Allah. Artinya tadi ada katanya tadi Anda mengatakan bahwa perbuatan di bumi tidak dilakukan lagi di sana. Kenapa masih memuji? Sudah jelas.
Oh, masih memuji. Hanya begini bang. Baik, oke bang. Tetapi gini dia bang. Maksud saya di sini bang, mungkin Apakah maksud ini saya di bukan sini, sebuah Bang, artinya- kemunafikan? Sekarang dalam Kristen perkawinan itu kudus atau tidak? Udah jelas kudus bang. Kudus. Udah jelas kudus. Kalau di surga ada perkawinan tidak kudus. Kalau menurut pandangan kami nggak ada perkawinan di surga bang. Nggak ada Kenapa lagi bisa itu nggak? di sana? Jadi laki perempuan ngapain? Nggak ada. Laki perempuan ngapain? Karena apa? Kita tidak tahu bang. Karena di surga. Karena gini bang. Karena di surga itu kita udah jelas-jelas lah bangku. Siapa yang udah pernah ke surga? Bagaimana abang tahu? Bagaimana data? Begini dia bang, kita masih belum tahu surga itu seperti apa. Tapi terus setidaknya bang, di dalam Alkitab. Kenapa Anda mengatakan bahwa di surga itu tidak ada kawin mawin kalau Anda sendiri tidak ngerti apa itu surga? Kan lucu, itu munafik. Itu Begini dia munafik bang, namanya. kalau ya itu mungkin menurut ajaran agama Islam bang. Ada Kenapa Anda namanya di surga. Kenapa Anda memandang perkawinan itu seperti sesuatu yang menjijikkan? Kenapa? Sekarang oke bang, sekarang menjadi pertanyaan saya bang. Apakah di surga Islam? Apakah di surga Islam? Aku mengikuti seperti abang sampaikan tadi, seperti bang Juma sampaikan. Apakah di surga Islam ada yang namanya kawin mengawin di surga? Ada. Sekarang pertanyaan saya. Siapa yang bisa Apakah Anda memandang kawin itu najis, menjijikkan, hina, rendah, nista? Sekarang di mana letaknya bang? Sekarang di mana letaknya kawin-kawin ini sekarang? Yang di tempat kita yang sekarang atau ketika di surga bang? Apa maksudnya? Di dunia ini, ketika Anda melakukan perintah Tuhan untuk kawin, kalau Tuhan yang mengkawinkan, halal atau haram? Halal. Nah, kalau di surga Tuhan menghalalkan kawin mawin, apa nggak boleh? Memang boleh, tetapi Tuhan tidak pernah berkata demikian bang. Boleh. Di mana Allah tidak dalilnya? pernah mengatakan itu demikian. Di mana dalilnya di Bible Anda? Di mana dalilnya di Bible Anda bahwa di surga tidak ada kawin mawin? Di mana dalilnya? Kasih saya dalil. Karena jelas-jelas bang. Baik bang, baik. Terima kasih pertanyaan abang. Pertanyaan abang bagus. Tetapi untuk menanggapi pertanyaan abang, belum pernah saya baca di kitab suci kami di Kristen bang, bahwa Allah menyediakan kawin mengawin di surga. Enggak ada pernah kami temukan namanya ayat seperti yang ada di dalam ajaran agama Islam. Enggak ada, belum pernah. Anda yakin? Iya, saya yakin. Kalau memang ada abang temukan, silakan bang. Coba abang ajarin kami bang. Coba ajarin kami. Kalau memang abang bisa menemukan ayat-ayat tersebut. Coba. Kalau Anda baca di dalam kitab saudara, bahwasanya data di kitab Wahyu itu banyak sekali diceritakan dalam kitab saudara. Banyak sekali. Salah satunya ketika kita berbicara terkait, gimana? Terkait kitab perkawinan yang ada di dalam surga Anda itu, Wahyu 19 misalnya, bagaimana di sana diceritakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, kemudian untuk memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Bagaimana itu? Di Wahyu berapa itu bang? Wahyu 19 nomor berapa? Nomor 7. Gimana? Nggak ada pula kitab saya di sini ya. Nah makanya. Jadi gini dia bang. Gimana? Kalau itu nggak bisa kujawab bang. Kalau untuk saat ini nggak bisa kujawab pertanyaan abang itu karena begini dia bang. Kita harus sama-sama terbuka kita di sini bang. Kenapa? Karena saya di sini saya buka kamera. Jadi saya buka kamera, artinya saya di sini serius ya. Saya di sini serius karena saya nggak bisa menanggapi secara langsung pertanyaan Bang Juma itu. Kenapa bilang bang? Karena saya tidak membaca secara detail. Nah, karena memang di Alkitab itu bang, di dalam bacaan Alkitab
Artinya sering orang menyalahgunakan yang namanya satu ayat ini tadi. Padahal sebenarnya konteks di dalam setiap bacaan Alkitab itu sebenarnya harus dibaca dari awal sampai akhir, baru penuh artinya, baru bisa kita memahami artinya. Tapi kalau kita mengambil copot-copot satu ayat, mungkin sering orang salah menanggapi, Bang. Yesus menjelaskan di dalam Matius 19 nomor 29, pengikutnya nanti akan mendapatkan 100 istri. Pengikutnya ya, bukan penyembahnya. Anda kan bukan pengikut, Anda penyembah. Beda pengikut, beda penyembah. Matius berapa tadi, Bang? Matius berapa tadi, Bang? 19:29. Tunggu dulu, biar pastikan. Kulihat Alkitab saya, Bang. Bentar, Bang, ya. Silakan. Baik, tadi abang sampaikan tadi Matius berapa, Bang? Matius 19:29. Bentar, Bang, ya, saya buka dulu, Bang, ya, biar sama-sama apa kita di sini, Bang. Matius 19. Matius 19 ayat 29, saya bacakan, Bang, ya. Boleh. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan memperoleh istri. Apa tadi dikatakan 100 kali lipat? Cuma tadi 100 kali lipat tadi itu apa? 100 kali lipat memperoleh istri. Karena Bang Cuma tadi membilang kan, oke, saya baca kembali, Bang. Ya, silakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi bukan perempuan, Bang Cuma. Kenapa diturunkan? Enggak diturunkan. Kenapa diturunkan, Bang? Enggak, Bang. Aku mau perlihatkan sebuah datanya. Itu terjemahan ongol-ongol itu. Coba. Bibelmu. Nih. Coba. Ini ya. Bibel asli nih, Bang. Ini Bibel asli, Bang. Matius 19 nomor 29. Coba. Nih. Coba. Dikatakan apa di sana? Ini ya. Coba, Bang. Coba. Terbitan 2008. Dan Ya, setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki ini atau ayah. Bang. Sabar dulu. Ya, jangan mengarang, Bang, ya. Saya bukan Kristen, saya bukan Paulus, suka ngarang. Nih. Oh, silakan, Bang, silakan. Nih. Coba, Bang, bacalah. Ini saya besarkan dulu. Mana ayat 29-nya dulu, Bang? Jangan goyang-goyang kamera, Bang. Nih. Oke, Matius itu yang warna 19, kuning itu, Bang. 29. Warna kuning. Itu terjemahan baru itu. Ya, warna kuning. Ini terjemahan 2008 sebelum dirubah. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah dan ibu atau istri. Nih istri ya. Mana? Nih istrinya. Nih istri. Mana istrinya? Ada kan? Mana ibu atau istri? Istri. Atau anak. Atau anak atau ladang. Atau anak. Demi namaku, dia akan menerima 100 kali lipat.
dan Berapa akan kali? mewarisi hidup kekal. Dia berapa kali lipat apa dapat lagi tuh, Bang? istri? Berapa kali dapat istri? Abang baca berapa kali? dulu bang, gini bang, ini bang Juma. Enggak, Abang kutanya jangan salah dulu. melangkah dulu, coba. Abang baca dulu sekali lagi bang. Berapa kali Udahlah bang istri? Juma, jangan. Kutanya dulu. Bang Juma ini jangan mengarang-arang abang, jangan mengarang-arang 100 abang. Abang kali, baca dulu sekali 100 lagi kali bang. apa? 100 Coba. kali istri atau apa nih? Gini bang, jangan kayak gitu abang buat kamera abang. Abang baca dulu dari awal. Abang berbesar kayak gitu. Bersama-sama tahu bang. Jangan mengarang abang, jangan abang motong-motong. Itulah yang sering terjadi kesalahpahaman bang. Ya, Abang Anda yang bilang baca kalau tadi gitu. Anda baca, Anda mendapatkan 100 kali lipat istri. Padahal Anda baca, jelas-jelas di situ ditulis bang. Anda baca, Coba, Anda baca. oke, yang mana? Dan dan setiap orang yang sudah terus bang meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan lagi bang, dari sini bang, atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Itu maksudnya bang, bukan istri-istri bang. Apa yang didapat Seperti abang 100 bilang kali? tadi. Apa yang didapat 100 kali lipat? Dia berkuasa sekali lagi bang ya, jangan maksudnya di sini bang, jangan kesalahpahaman kita di sini ya bang. Aku tanya, apa yang didapat 100 kali lipat? Hidup yang kekal. Mana ada tertulis di situ 100 bukan kali yang lipat? Aduh. Gini bang Juma ya. Oke bang Juma, saya baca sekali lagi bang Juma. 29 bang Juma. Ini dia bang. Kita fair kita bang. Jangan abang memotong-motong ayat. Jadi jelas. Saya baca sekali lagi bang. Karena aku di sini live aku bang. Aku buka kamera aku bang. Aku nggak pengecut. Jadi aku buka kamera. Artinya aku betul-betul serius ingin mengajak abang. Karena abang buka seperti ini. Ayo nggak masalah. Jadi saya baca 29. Karena abang bilang tadi. Mendapatkan 100 kali lipat istri, itu yang saya tidak terima. Makanya padahal di sini jelas-jelas tidak ada di situ 100 jadi istri. apa? Tapi hidup yang kekal. Nih, dengarkan saya. Hidup yang kekal. Dengarkan saya. Dengarkan. Silakan. Dia akan mendapatkannya kembali 100 kali lipat. Apa yang didapatkannya kembali? Kehidupan yang kekal. Astagfirullahaladzim, ya Allah, bahlulnya. Penyesat ini abangku, kita baca sekali lagi ya. Barang kita baca sekali lagi, siapa abangku. yang meninggalkan istrinya karena namaku, ia akan mendapatkannya kembali 100 kali lipat. Astagfirullah. Iya, lanjut terus bang, lanjut terus lah bang, lanjut Dan terus. Tapi jangan berhenti di situ. Dan memperoleh hidup kekal. Iya, dan memperoleh hidup yang kekal. Di mana? Di mana itu hidup kekal diperoleh? Di surga atau di neraka? Di surga. Mendapatkan 100 kali lipat apa? Loh, di situ gak ada, di situ jelas-jelas 100 kali lipat istri, nggak ada di situ bang. Nenekmu kiper, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena namaku, ia akan menerimanya 100 kali lipat kembali dan hidup yang kekal. Artinya apa? Artinya kalau mendapatkan istri 100 kali lipat itu apa artinya? Bang Juma, artinya begini ya Bang Juma. Gimana? Meninggalkan, kan pemahaman abang seperti ini Bang Juma. Ini meninggalkan istri, artinya meninggalkan istri karena namaku, maka dia akan memperolehnya kembali berapa kali lipat? Berapa? Sekarang memperolehnya kembali, bagaimana maksud abang di sini ya? Di dalam konteks itu bang, bukan memperoleh Saya ulang lagi. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena namaku, ia akan menerimanya 100 kali lipat. Betul atau tidak? Bang, apa? Itulah tadi kadang-kadang pemahaman seperti itu bang. Pemahaman abang seperti itu bukan seperti yang abang bilang ya. Yang dijanjikan Yesus di sini bukan Kristen. Jangan kau merasa ini untuk Yahudi, ini untuk muridnya, ini untuk pengikutnya, bukan penyembahnya. Ini untuk murid. Bahkan Yesus mengajarkan di dalam Lukas 18, dengar. Di dalam Lukas 18, muridnya Yesus mengajarkan muridnya, barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan memperoleh lipat ganda saat itu juga.
Ah, Yesus mengajarkan poligami. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Kalian ini bukan pengikut. Bang Juma. Kalian pengikut Paulus. Abang salah memaknai. Apalagi salahnya? Abang salah memaknai. Apa? Itulah Bang Juma. Suci Itulah kalian. kadang-kadang Bang Juma. Apa pula? Saya katakan kepada saudara. Abang mau Bung, ini ucapan Yesus bukan untuk Kristen. Nah, silakan. Ini ucapan Yesus untuk Bani Israel. Silakan ya, terus. Kenapa pula kau yang merasa? Terus. Ini untuk pengikutnya. Terus. Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya, bukan untuk Kristen. Kristen itu bukan pengikutnya Yesus. Kristen itu penyembah makhluk kuburan yang memakai nama Yesus. Anda harus bedakan itu. Yang kau sembah di gereja itu bukan Yesus. Tahu dari mana kau cuma? Ini ucapan Yesus Tahu dari untuk siapa? mana? Di mana? Kutanya dulu. Coba Ini ucapan katakan Yesus dulu. untuk siapa? Coba pertanggung jawab dari kata-katamu tadi. Oke, kita udah selesai ya. Kita udah selesai. Kau bertanggung jawab dulu. Ya. Kata-katamu tadi dulu cuma soal Bahwa yang Kristen namanya kami menyembah manusia di dalam kubur. Jelas. Saya buktikan. Ah. Saya normalkan dulu. Yang kau sembah itu makhluk kuburan. Siapa lagi? Tahu dari mana kau cuma? Apa datamu di situ cuma? Dari Ya. mana dapatmu apa itu? Iya, dari Pergilah, mana dapatmu data-data semacam itu? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ya. Itu makhluk yang keluar dari kubur yang Jelas. berkata itu atau bukan? Udah jelas-jelas Tuhan Yesus yang berkata itu. Dari kubur, makhluk yang keluar dari kuburan kan? Pemahaman makhluk itu sepertinya kasar kali cuma. Lah, jadi dia nggak keluar dari kubur? Ya, jelas-jelas Yesus itu bangkit dari kuburan. Nah itu Ya. makhluk Yesus kuburan. itu bangkit dari kuburan. Lalu kenapa kamu Oke, silakan. Keberatan. Oke, tidak masalah. Kristen adalah penyembah saya makhluk ikutin. yang keluar dari Oke. kuburan. Itu fakta. Emang kalau penyembah makhluk dari kuburan kok. Makanya Yesus mengusir kalian dengan mengatakan kalian penyesat. Tahu dari mana? Orang- Di mana? Kapan Yesus pernah berkata bahwa orang-orang yang percaya kepadanya itu adalah penyesat? Coba dari mana? Dari mana Kalian- katamu itu cuma? Jangan asal Saudara, menyopot-nyopot. Kristen gitu. itu bukan orang yang percaya Yesus. Kristen itu anti Yesus. Apa datamu cuma? Coba silakan. Yesus berkata, Silakan. Matius 15 nomor 24, Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda umat Israel? Anda umat Ya. Israel? Kutanya dulu, Anda umat Israel? Itu kan Apa? Cuma itu kan suatu perumpamaan cuma. Perumpamaan lagi, Itu suatu pandai-pandai. perumpamaan itu, Perumpamaan kawan. apa? Perumpamaan apa? Itu suatu perumpamaan kepada Yesus. orang-orang pada saat itu cuma. Yesus sudah menubuatkan Kristen sebagai penghuni neraka. Kalian yang tidak pernah belajar Itulah, Bible. Kau mengarang-arangnya kau cuma. Matius 20. Matius 23 nomor 15. Kristen adalah penghuni neraka. Sakit memang, mungkin mana? Coba tunjukkan apamu. Coba tunjukkan aja, gak Di situ masalah. Yesus Bagus, itu aku suka. celakalah Silakan. engkau wahai ahli Silakan. Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut Ya. agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa pengikut Farisi? Hindu, Buddha, Islam, Kristen? Di situ itu adalah perumpamaan orang-orang Farisi, maksudnya di situ adalah cuma adalah orang. Perumpamaan terus. Dengar dulu lah cuma. Perumpamaan Itulah cuma terus. kadang-kadang sering sama cuma seperti kau bilang tadi orang-orang munafik. Artinya orang-orang munafik itu orang-orang yang pura-pura Pura-pura. percaya kepada
Allah Yesus. kepada Tuhan. Tapi ternyata dia percaya setan. Dengar dulu lah. Dengarlah, cuma kau ngomong tadi aku diam. Kan kita artinya kan Iya. karena lah kita. Jadi penjelasan pun jadinya nanti Dengar jadinya dulu, sempurna Matius untuk menjelaskan kamu. 23 nomor 15, pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Pertanyaannya, siapa pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Kalau bagi saya itu nggak ada disebutkan di sini orang Kristen atau orang Islam. Saya Kalau tanya bagi ulang, saya, orang-orang saya yang tanya tidak ulang. taat dan yang tidak. Saya tanya ulang, pengikut Farisi, Islam atau Kristen? Orang-orang yang tidak patuh kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan, itu adalah orang-orang Farisi. Orang-orang yang munafik, itulah orang-orang Farisi yang dimaksud. Nah, sekarang siapa pengikut Farisi, Islam atau Silakan, Kristen? Imam. Orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan, orang-orang yang Siapa pengikut bertentangan Farisi? dengan perintah Tuhan, itu adalah orang-orang Farisinya. Itulah orang-orang Farisinya. Nah, orang Saya tidak bisa Farisinya berkata itu. mau Kristen atau Islam, tidak. Sekarang pengikut Farisi itu siapa? Paulus itu Farisi. Siapa pengikut Paulus? Islam atau Kristen? Bagaimana cuma? Nggak tahu juga, aku bingung. Bagaimana kau bilang tadi? Coba ulang pertanyaan. Paulus itu orang Farisi. Siapa pengikut Paulus? Islam atau Kristen? Orang-orang Farisi pada saat itu cuma di dalam Alkitab, dan jelas-jelas di dalam kitab itu disebutkan orang-orang Farisi itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang itu. pura-pura baik, yang sebenarnya Paulus mereka itu. itu adalah orang jahat. Paulus Ah, itu. 1 Korintus 9 nomor 20, Memang. 21, 22, 23. Paulus itu adalah menunjukkan dirinya sebagai seorang munafik. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi. Kepada orang Roma ngaku Roma. Kepada orang yang taat Torah mengaku taat Taurat. Kepada yang tidak taat Taurat mengaku tidak taat Taurat. Kepada orang miskin ngaku miskin. Kepada orang kaya ngaku kaya. Kepada orang lemah ngaku lemah. Terus yang Kepada menjadi orang kuat masalah, ngaku kuat. Yang- Munafik nggak itu? yang menjadi masalahnya Munafik nggak? samamu di mana cuma? Munafik tidak. Kalau hari ini mengaku saya orang Sunda, besok kepada orang Bugis saya orang Bugis, ketemu orang Batak saya orang Batak, ketemu orang Makassar saya orang Makassar. Munafik nggak itu? Munafik itu cuma ya terjemahannya di situ cuma, bukan soal-soal yang seperti yang kamu bilang tadi cuma. Orang Itu munafik itu munafik. cuma seperti yang saya sampaikan. Itu munafik Orang-orang Paulus. munafik itu cuma gini. Nah, Kalau menurut aku cuma ya, orang-orang munafik itu gini dia cuma. Orang-orang munafik itu ketika kamu beribadah di rumahmu cuma, ketika kamu beribadah di tempat ibadahmu, ada orang lain ini mengganggu tempat ibadahmu, itu adalah orang-orang munafik. Nah, Paulus itulah ciri-ciri orang yang jelas-jelas orang munafik. Paulus berarti Ketika kamu beribadah kepada Tuhan, murid-muridnya dengar dulu. ibadah habis dibasmi oleh Paulus. Paulus berarti munafik. Makanya aku bilang, makanya aku sudah sebut samamu tadi, di zaman kita sekarang cuma ketika kamu sedang beribadah di tempat ibadahmu cuma atau di rumahmu, ketika Paulus ada orang itu. mengganggu kau di rumahmu, Itu Paulus. dengar dulu lah. Itu Paulus. Dengar dulu lah. Ketika kamu sedang beribadah, ada orang melempar kamu cuma, ada orang mengusir kamu di rumah ketika kamu beribadah. Itulah orang-orang fanatik, orang-orang munafik cuma. Itulah yang dimaksudkan Yesus di sini di dalam Enggak yang ada di dong. dalam kitab ini cuma. Yang dimaksud itu orang Farisi. Itulah Dalilnya dimaksudkan. Farisi. Yang namanya orang-orang munafik itu cuma. Dengar dulu Celakalah cuma. engkau Orang wahai munafik, ahli Taurat. orang-orang Celakalah Farisi itu engkau cuma. wahai Itu adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan itu saya, karanganmu cuma. Matius 23, Matius 23 nomor 15, kau baca. Seperti yang aku bilang samamu tadi cuma. Baca. Orang-orang munafik itu cuma ketika kamu Matius beribadah 23 nomor kamu 15. diusir. Ketika kamu beribadah di rumahmu cuma atau diusir atau dilempari, itu adalah orang-orang munafik. Matius Itulah 23 orang-orang kau fanatik. baca. Itulah orang-orang yang Matius pura-pura alim 23 kepada nomor Tuhan. 15 Yang seharusnya kau mereka baca. tidak layak sebenarnya, tidak layak. Pengikut Itunya orang-orang Farisi munafik itu cuma. Kristen.
13 kitabnya Farisi kau pegang. Itulah Paulus. Juma. Patutlah. Paulus kamu orang ini Farisi cuma, enggak? Paulus orang Farisi bukan? Hah? Juma. Jawab dulu dong. Begini, Jawab. kau mau Farisi orang lompat dari tadi Juma. Paulus orang Farisi bukan? Jawab dulu. Saya tidak berkata samamu itu dia orang Farisi, ya. Paulus Seperti yang orang saya bisa Farisi sampaikan enggak? samamu tadi Juma. Farisi Memang orang Farisi Cuma- ini orang yang mendirikan agama apa di luar Yahudi? Jawab. Gimana Juma? Paulus ini orang Farisi. Pengikutnya disebut apa hari ini? Paulus, pengikutnya disebut apa? Islam atau Kristen? Jelas-jelas itu nggak ada disebutkan Juma di dalam Alkitab, nggak ada. Dikatakan seperti itu kok. Matius Ya, 23. Baca. Nomor 15-nya baca. Ada Bible kan? Baca. Coba. Karena dari tadi pengertianmu Juma, kalau kamu nggak tahu menjawab, kau lempar ayat yang lain. Karena sudah jelas-jelas tadi Matius 21 tadi sebenarnya kita belum clear. Saya mengatakan Tadi kita belum clear sebenarnya Juma. Saya mengatakan bahwa Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya, bukan pengikut Farisi. Kok nggak paham sih? Tadi dari kita tadi belum clear di situ tadi Cuma kau lempar semua ke ayat yang Yesus lain untuk menjanjikan menghilangkan suasanamu. 100 istri kepada pengikutnya, bukan kepada Yesus orang tidak pernah Farisi. menjanjikan istri. Iya. Yesus tidak pernah menjanjikan 100 istri Cuma. Jadi yang Yesus dalil tidak tadi pernah apa? menjanjikan istri. Dalil itu tadi kok anggap bohongan. Dalil tadi itu kok anggap bohong. Jadi ucapan Yesus itu kok anggap bohongan. Dalilnya bukan seperti Loh, tertulis dalilnya di bukan situ. seperti pemahaman Tertulis Anda. begitu. Bukan seperti pemahaman Barang Anda. siapa Karena yang Anda meninggalkan bebas. istrinya demi namaku, dia akan memperoleh 100 kali lipat kembali Terus dan hidup yang kekal. yang sekarang kembalinya kan harus perlu tahu apa yang kembali itu dulu Cuma. Istrinya dong. Apa nggak sih bisa orang dong, bukan itu maksudnya di sini. barang siapa yang meninggalkan Bukan itu istrinya, yang didapatkan maksudnya di situ Cuma. barang siapa meninggalkan Bukan ke situ arahnya, istrinya, Cuma. barang siapa meninggalkan istrinya demi namaku, maka dia akan memperolehnya 100 kali lipat kembali. Lanjutkanlah membacanya Cuma. Dan hidup kekal. Lanjutkan terus gitu kalau cara membaca Cuma. Jadi jangan kalau membaca. Ditonton kau 15.000 penonton di TikTok. Begini gayamu diskusi bela Cuma pantau ucapan Yesus. Saudara, memang Yesus di situ menjanjikan Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. menjanjikan di situ. Itu Yesus Bani tidak menjanjikan Israel yang 100 janji, istri, bukan Cuma. Bani Kampret Itu yang dijanji di karanganmu. situ. Itu karanganmu Cuma, itu pemahamanmu. Terserah. Pemahamanmu menurut ajaranmu. Berarti menurut Itu pemahamanmu Anda, menurut ajaranmu Cuma. berarti menurut Anda yang berfirman Sekarang yang di menjadi situ pertanyaan saya, Zuma. Cuma. Kan gitu. Yang menjadi pertanyaan saya Cuma, belum clear tadi Cuma, bagaimana Allah menyediakan ya? Ya, kau sudah untuk yang namanya ketampar pesta tadi. di surga, Cuma. Kau tadi sudah ketampar Wahyu Coba dulu, 19 Cuma. nomor 7. Kamu jelaskan dulu itu sama Yesus saya, Cuma. aja kawin Coba mawin jelaskan di dulu sana. bagaimana Allah menyediakan, bagaimana Allah menyediakan pesta seks di surga. Coba Ya, itu dulu. tadi 100 Jelaskan istri sama ngapain? saya, Cuma. 100 istri tadi itu ngapain? Gini lah Cuma, enggak usah kau lari-larikan. Udah clear kan kita di situ Cuma. Coba bagaimana cara Allah menyediakan pesta seks di surga Cuma. Kamu jawab Tadi aja lah dulu 100 Cuma. istri mau diapain? 100 istri tadi itu mau diapain? Untuk mendapatkan hidup yang kekal Cuma. Kan udah aku jawab. Sekarang jawab pertanyaanku. Itu dannya. Bagaimana cara Allah Dan menyediakan? Bagaimana cara Allah mendapatkan menyediakan 100 istri itu mau pesta seks diapain? di surga? Kamu jelaskan dulu Cuma. Bagaimana Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya? Itu mau diapain istrinya Iya. 100?
Dia bukan menjanjikan 100 istri kawan. Begitu Dia tertulis bukan. kok. Karena ada Begitu lanjutannya. tertulis Di begitu situ kok bilang bukan. Nggak ada di situ, dibuat di situ. Dengar dulu Memperoleh. lagi, Pak. Biar saya baca sekali lagi cuma ya. Memperoleh apa? Memperoleh kembali. Berapa kali Memperoleh lipat? kembali Berapa dan kali lipat? hidup yang kekal. Berapa kali lipat? Hah? Berapa kali lipat? 100 kali lipat. Apa Tapi yang bukan didapatkan? istri cuma. Kenapa bukan istri? Bukan istri Sementara yang didapatkan dikatakan cuma, tapi barang hidup yang siapa kekal. yang meninggalkan istrinya, dia akan memperoleh 100 lipat. Kenapa Anda membantah dalil? Ma, kamu salah Apa? Kamu Kenapa? salah memahami di situ juga. Kalau salah memahami. Kamu salah memahami, kawan. Malu kau kan? Itu seperti yang saya bilang sama Malu kau sama kan? tadi, Ma. Malu. Bukan menjanjikan bukan 100 istri. Malu Makanya kau jawab kan? pertanyaanku dulu cuma. Malu kau kan? Malu Ngapain kau aku kan? malu? Gini cuma. Yesus Orang pun tahunya cuma. menjanjikan Orang pun 100 tahunya orang. istri. Semua orang Kristen memahami ayat ini cuma. Nggak ada Semua urusan orang dengan Kristen Kristen. memahami ayat ini cuma. Nggak ada urusan dengan Kristen. Kristen bukan Kami pengikut orang Kristen Yesus. memahami. Iya, nggak Tetapi- ada urusan. Tetapi cuma kalau Itu menurut ucapan Yesus untuk Bani Israel, pengikutnya, bukan untuk Kristen. Pahami itu. Kristen itu bukan pengikut Yesus, ku bilang. Kristen itu pengikut Farisi, penghuni neraka. Kaulah itu yang disebut Yesus. Kenapa nggak bisa paham? suka-suka mulai cuma. Terserah kamu mau nuduh cuma. Tapi yang jelas-jelas aku sudah Saya baca mengatakan tadi data. samamu, Saya baca yang data. yang Saya baca didapatkan data. kembali adalah hidup yang kekal. Saya Tapi baca bukan data. 100 istri yang menjadi Saya baca pertanyaan data. saya cuma Kau begini deh, melintir cuma. itu. Kau pelintir data itu. Kau nggak malu? Yang menjadi pertanyaan saya cuma, jawab dulu pertanyaan kita di cuma. Kalau kamu memang host yang hebat cuma, kalau memang kamu Saya sudah lihat jawab hostmu, itu. mungkin sering saya kamu Saya live. sudah jawab Dengar, saya itu. sering saya lihat kamu live. Saya sudah Belum ada jawab. kamu jawab. Bagaimana cara Allah menyediakan? Ya, menyediakan itu apa? Gampang Allah itu. juga Gampang. menyukai. Gampang. Silakan. Coba. Gampang. Coba. Umat Coba, Islam Apa disediakan 72 bidadari. Umat Islam. Umatnya Yesus 100 istri. Apa? Dengar dulu lah, lanjut lah. Kan soal pesta seks kan belum. Bagaimana Iya. kamu menjelaskan cuma Allah menyediakan pesta seks di surga? Mana Coba, dalilnya gimana pesta kamu seks? menjelaskannya? Mana dalilnya pesta seks di surga? Mana dalilnya? Banyak di situ di YouTube Ustaz banyak Ustaz mengatakan ada pesta seks di surga. Itulah yang menjadi pertanyaan kita di Juma. Makanya berarti kalau pertanyakan begitu sama Juma. pengikut Yesus kalau begitu pesta seks karena 100 istri. Kau bahaya kan Juma. 100 istri ya pesta seks Sama si- dong. Sekarang saya balik nanya samamu. Nanti di surga, maaf nih, saya bertanya. Nanti di surga itu ucapmu buat apa? Di surga enggak ada di situ. Kelaminmu buat pas apa? ke sana Juma. Kelaminmu buat apa di dalam surga? iman Kristen cuma. Iya, Dengar makanya dulu saya lah, Juma. tanya, Di dalam kelaminmu buat Kristen, apa? Ya dengar. Ya makanya saya berbicara. Oke. Makanya ketika saya berbicara, Oke. cuma diam. Oke, bergantian. Jadi kalau dua-dua kita ngomong, cuma jadi siapa yang didengar? Udah nggak usah kayak perempuan, jawab Seperti aja. Itu kelaminmu buat apa di surga? Jawab. Oke, seperti pertanyaanmu tadi cuma jelas-jelas seperti yang saya sampaikan sama dari awal cuma di dalam surga di Kristen nggak ada pembahasan yang namanya hal seperti yang Pertanyaan Anda pertanyakan tadi. saya, Nggak ada kelaminmu pembahasan ke sana. untuk apa di sana? Cuma sepertinya saya sampaikan tadi samamu cuma saya ulang sekali lagi cuma hal-hal semacam ini cuma itu enggak ada jelas-jelas di dalam Alkitab Ya. kami ya. Saya tidak bahwa tanya hal-hal itu semacam yang itu akan saya dipergunakan tanya. di surga. Yang saya Ya. tanya, kelaminmu untuk apa di surgamu? Untuk apa kelaminmu itu? Saya tidak berkata samamu saat ini cuma hal-hal semacam itu akan seperti itu di surga karena Kelaminmu di kami surga percaya itu cuma- untuk apa? Ngapain? Kelamin kau di surga itu ngapain? surga
surgamu sama surga Kristen cuma jangan kau Saya salahkan tidak cuma tanya itu. karena surga Oke, kalian di surga karena surga saya, kalian mungkin itu di perlu surga itu di saya sana. ada Surga kawin kalian mawin hanya di surga kalian ada sebagaimana seperti itu surganya cuma Yesus. di surga Yesus kami nggak ada seperti itu cuma Yesus kawin di surga, Wahyu 19 nomor 7. Sekarang saya tanya samamu, kelaminmu itu untuk apa di surga? Kelaminmu yang kecil kayak lombok biji itu untuk apa di surga? Buka mic-mu, buka mic-mu, habis itu kau ngomong. Buka. Saya serius nanya. Buka mic-mu, itu tidak terbuka itu, nggak kedengaran suaramu di sini. Buka mic-mu, buka dulu, jangan pura-pura. Paulus. Buka mic-mu, buka mic-mu, buka mic-mu. Bukanlah pura-pura, dia pura-pura pengikut Paulus. Alah, pandai-pandaian, pada dia tahu, dia dengar bahwa mic-nya tertutup. Alah. Di surga kelaminmu itu untuk apa? Di surga kelaminmu. Turunkan aja moderator kalau udah kayak gini. Termute dia nggak membuka, ngapain? Pertahankan. Itu dong, tanggung jawab dong. Silakan yang lain. Nah ini lagi si gorila naik lagi teman-teman. Otak gorila. Halo Pendeta Ongol, semangat malam. Pendeta Ongol-ongol. Jangan main kick, jangan main mute. Ongol-ongol. Kalau kamu dari mana kamu bentar, tahu Juma. kalau yang Kalau datang kamu di dalam bisanya hanya kuburan kick dan mute, kamu pindah aja ke room saya. Itu Saya nggak akan kick siapa dan yang nggak akan mengajarkan kalau itu adalah malaikat? Jawab. Kalau bisa mau hanya kick dan mute, kau pindah ke room saya. Saya Yang nggak akan kick mengajarkan dan saya nggak akan pengarang mute kamu. Bible kalau yang datang kepada Maria itu malaikat itu siapa? Jawab. Makanya tadi saya bahas sama teman-teman Islam ya di room saya. Mereka mengakui kau ini botol karena kau nggak memahami bahasa Indonesia. Pertanyaan saya. Kalau orang pintar semua. Pertanyaan saya blow on. Yang ada di situ hanya malaikat dan Maria Magdalena. Blow on. Dari mana? Terus dari mana Matius tahu? Itu malaikat. Matius itu tidak bersama dengan malaikat di kuburan. Nah, terus yang dari bersama mana? itu Dari mana kau tahu Maria itu Magdalena dan malaikat. Dari Makanya mana Yesus kau tahu itu malaikat? katakan kepada Maria, pergilah Dari dan mana? katakanlah kepada saudara-saudaramu. Dari mana? Dari mana kau tahu itu malaikat? Dari Alkitab. Nah, siapa yang mengajarkan si penulisnya bahwa itu malaikat? Maria Magdalena yang memberi kesaksian kepada Matius. Dari mana Maria tahu kalau itu malaikat? Maria berbicara dengan malaikat itu berbicara dengan Maria. Dari mana Maria mengatakan itu malaikat? Oke, saya balik tanya. Jawab Ketika dulu. Muhammad di Gua Hira, Jawab dulu. dia Jangan bertemu kalau dengan sudah siapa? menangis. Kamu, masa kamu hanya bisa bertanya? Hah? Jawab dulu, jawab. Dari mana Lihat ini pengarang manusia tahu? botol. Dari mana Maria tahu kalau Kebanggaan itu umis, malaikat? botol betul-betul. Mana? Jawabanmu mana? Ketika Anda Makanya tidak bisa sekolah menjawab, itu aku sekolah yang balik benar nanya. cuma. Jangan lulusan Kalau sudah pesantren. nggak bisa jawab, aku Kamu ini balik lulusan nanya. pesantren, makanya ilmumu nggak ada. Kalau sudah tidak bisa tanya, Hah? jawab.
Aku balik nanya. Lalu buat apa? Saya sudah pakai jawab. kesini? Dari Apa mana kesini untuk malaikat apa? itu tahu? Matius taunya dari siapa? Matius taunya dari Elisa, dari Maria Magdalena. Coba. Di mana Maria mengatakan Magdalena kalau itu berbicara malaikat? dengan itu Di mana malaikat Maria? berbicara dengan Maria Magdalena. Di mana Maria mengatakan itu malaikat? Mana? Terus yang berbicara dengan Maria siapa? Mana aku tahu? Lah, kamu kan menuduh bahwa itu iblis. Di mana itu Saya mengaku iblis? bertanya. Di mana ada pengakuan itu Maria? iblis? Di mana Maria? Kamu menuduh itu iblis. Di mana kau Maria? iblis. Kau Di yang mana iblis. Maria bersaksi? Kalau itu malaikat, di mana? Bingung kau kan? Bingung. Bukankah di situ tertulis malaikat berbicara dengan Elisa, dengan Dari mana dengan Maria? penulisnya tahu kalau itu malaikat? Ya pasti dia tahu karena dia dapat kesaksian dari Maria. Nah, di mana kesaksian Maria mengatakan kalau dia bertemu malaikat? Oke, saya balik tanya sama kamu. Ya balik aja. Ketika Muhammad bin Quwaqira bertemu dengan siapa? Bodoh kau. Makanya kau makan daging babi aja biar kau pintar. Terus kalau kau pintar kenapa kau balik nanya? Kau ini karena kebanyakan minum kencing onta. Makanya otakmu sakit. Kenapa kau balik nanya? Kalau kau pintar kenapa kau balik nanya? Yang saya Kau tanya, itu minum mana kencing onta terlalu kesaksian banyak. Maria kalau Makanya itu sakit malaikat? jiwa kau. Lah, kesaksian Maria kalau itu malaikat mana? Nah, ya. Oke, Mana? saya tanya. Mana? Kesaksian Maria kalau itu malaikat mana? Pendeta Longor. Pengisap perpuluhan. Otaknya longor. Mulutnya lombeng. Mulutnya kayak karet. Ngeper ditanya. Nggak bisa jawab. Dari mana Maria tahu itu malaikat? Dari mana? Dari mana pengarang tahu kalau itu malaikat? Sebab iblis juga bisa nyamar jadi malaikat. Gak bisa kau jawab. Dari tadi siang, dari tadi sore, dari maghrib kutanya kau, sampai detik ini kau tidak bisa jawab. Gak bisa jawab. Alah, perpuluhan. No, haleluya. Haleluya, perpuluhan. Haleluya, perpuluhan. Di depan jemaat tak berdaya. Di depan jemaat tak berdaya dia. Perpuluhan. Saya ini baru melihat. Perpuluhan. Oh, perpuluhan doang. Di otaknya cuma ada perpuluhan. Yang penting perpuluhan lancar, apapun itu dilakukan. Menjawab hal sederhana tak sanggup. 2000 tahun kalian tidak bisa memecahkan persoalan ini. Bahwa yang datang di kuburan itu adalah malaikat, itu ilmu dari mana kalau itu malaikat? Ilmu dari mana? Ilmu dari mana kalau itu malaikat? Malaikat kok mengajarkan sesuatu yang aneh? Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi jadi manusia aja. Malaikat apaan ngajar kayak gitu? Malaikat apa yang ngajar kayak gitu? Malaikat apa yang ngajarin gitu? Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi jadi bayi. Malaikat kok ngajarin kayak gitu? Tuhan keluar dari Tuhan keluar dari tanah, keluar dari perut bumi. Malaikat apa yang kayak gitu? Ini malaikatnya sudah datang. Halo saudara, apa kabar? Ya, selamat malam saudara. Malam juga, kenapa diturunkan?
Anda lihat tadi itu pendetanya. Bukan kita jangan menghukumi selagi kita sama manusia, itu aja. Iya, tadi Anda lihat pendetanya. Iya, saya lihat, cuman seolah-olah di antara kalian gak ada saya bedakan, saling menghujat, saling menghukum satu sama lain. Oh, gimana itu? Dia kan pendeta. Saya jemaat pun bukan. Saya Ya, bertanya, dari mana dia tahu kalau itu malaikat? Apa jawabannya? Sekarang gini malah aja dia balikkan. balik maki. Enggak, gini Bang, tunggu dulu. Sekarang ku balikkanlah sama Bapak lagi. Bapak kan ustadz. Gimana gitu lagi? Saya bukan ustadz. Apa-apanya? Pokoknya apalah. Saya pengajar Bible. Ya, pengajar Bible atau apa, tersilam apa, entah apalah gitu. Ya iya, makanya Masa gitu? dari mana Kristen tahu kalau itu malaikat yang datang di kuburan ngaku Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ya sekarang kan gini loh Pak. Intinya jangan saling menghujat. Ya, itulah kan. Dari situ aja Bapak. Oh, katanya. Serasa. Udah jelas salah. Udah jelas salah itu loh. Sahabat Bastian Barakallahu. Betul enggak? Apa? Intinya Pak, kayak dibilang Bapak tadi itu, Bapak seorang apa tadi, pengejar apa Bible. kita petah apalah. Iya, guru besar pengajar Bible. Mau guru besar, mau apa, sekarang itu tadi pendeta Bapak bilang. Bukan pendeta ongol-ongol itu. Nah, itulah kan? Cobalah dulu Bapak. Kalau Bapak ku bilang gitu, gini, coba aku bilang Bapak Memang itu ngomong. pengajar Bible odol-odol ku bilang. Harus sesuai dengan fakta orang berbicara. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Kalau Ajaran kita Bible, berbicara yang ajaran edukatif ya Zuma ya. Edukatif, macam edukatif, edukatif. Edukatif lu bilang. Aku tanya, pertanyaan saya sederhana loh. Dari tadi maghrib sampai detik ini kok nggak bisa jawab gitu loh. Apa pertanyaan saya? Dari mana pengarang tahu kalau yang datang di kuburan itu adalah malaikat, sedangkan iblis pun bisa nyamar malaikat? Apa jawabanmu? Ada jawabanmu sampai sekarang? Ada. Itu coba kau lihat pendetamu tuh bicara sendiri kan? Ngomong sendiri kan? Ya. Aku enggak mengerti loh. Ini bisa dibilang Bapak ini ngomong sendiri, bilang Bapak dia aja enggak dengar aku ngomong entah apa loh. Enggak betul, enggak dengar aku. Iya, memang dia ngomong sendiri, sengaja dia tutup mic-nya supaya dia pura-pura berilmu tapi tidak. Itu memang kayak gitu. Iya. Tak mungkin itu loh Pak. Tak mungkin. Masa dia ngomong sendiri? Pendeta loh. Masa kau ragukan ilmu liciknya dia? Pendeta dia ini. Alah. Ya ini di mute sama moderator dia sampai ini mau pendeta buka loh. mute saya nggak bisa. Mereka mute saya. Coba dengarkan. Dari Apa tadi omongannya, mereka coba? mute Kristen. Coba. Kita bicara nggak didengar oleh siapa-siapa. Ini perbuatan manusia-manusia kurang ajar nih. Itu coba lihat pendetamu. Coba lihat, karena tidak ada isinya. Itu dia mute sendiri dirinya tuh. Baru pura-pura moderator yang ini. Coba. Ya mute sendiri dirinya. Pendeta dilawan, pendeta orang sudah terlatih kok. Nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Nggak ada isinya, Bang. Nggak ada isinya. Intinya begini loh Pak. Jangan lagi kau bayar perpuluhan percuma, dia cuma gaya-gayaan doang. Itu aja udah salah Bapak. Kok salah pula? Coba Kenapa tanya dia. saya ini melayani, saya makan uang di gereja. Coba. Coba kita Saya tanya bisa ya. membela Bapak ini. Kalaupun Bapak ini mengharapkan perpuluhan atau yang lain-lain, atau seperti yang Bapak pikirkan itu urusan dia. Ya itu makanya dia nggak ada belajar karena konsentrasinya cuma duit. Dengar dulu Pak. Seolah-olah Bapak. Seolah-olah Pak. Dari mana Anda tahu kalau itu malaikat? Nggak ada dia bisa jawab loh. Tapi kalau mulutnya besar kali, wah so hebat, 29 kali pertemuan, tapi nggak ada ilmu gimana? Coba kamu buka maskermu.
Coba masker lagi dilawan coba lihat. Buka masker coba. Coba. Kau pakai topeng. Itu coba ya. Ditutup lagi. Supaya goyang-goyang gini biar dibilang pintar menjelaskan. Padahal nggak ada isinya bang, nggak ada isinya. Jangan lagi bayar perpuluhan, jangan. Penipu dia ini, penipu. Gak ada ilmunya. Udah begini aja lah Pak. Aku intinya, Bapak lah menilai aku kayak mana. Tapi aku intinya mengalahlah saya. Tapi bukan berarti saya kalah. Udah, saya berhenti. Itulah kalau saya. Saya cuma bertanya dari mana Kristen tahu kalau itu malaikat yang datang di kuburan? Kan itu cuman itu kan yang aku tanya dari tadi. Tapi pendeta Anda cuma mutar-mutar doang, mutar-mutar dia. Ya memang Kristus itu malaikat bagi kami. Ya apa lagi? Apa dibahas lagi? Ada Kristus malaikat lagi itu kan? Kan aneh-aneh. Itu tuh coba jemaatmu lihat tuh. Kristus itu malaikat katanya. Kan aneh-aneh aja kalian ini kan? Itu malaikat Tuhan kami sama aja. Malaikat Tuhan sama kami. Malaikat dengan Tuhan. Ini yang kau digaji. Ini yang kau digaji 10% setiap penghasilan mereka. Ini hasilnya. Tuhan juga malaikat, malaikat juga Tuhan, Tuhan malaikat. Sudah gila semua kau tanggung jawab, kau pendeta. Tanggung jawab tuh jemaatmu tuh udah gila tuh. Gila tuh. Tanggung jawab untuk pendetamu itu jemaatmu sudah gila tuh. Kau penipu ulung, kau penipu. Itu jemaatmu bilang. Kau sudah menipu umat Islam. Kau menipu umat Islam. Apa? Apa? Kamu mencomot ayat, kau menipu mereka. Kamu menghalangi umat Islam. Nah, demikian tadi kamu ini mana orang Kristen ini malah kesurupan sendiri ya, marah-marah sendiri, pucat sendiri karena apa? Ya karena dia tidak pernah membaca isi kitabnya, tapi mencoba untuk mengkritisi Islam dengan segala tuduhannya, dengan segala fitnahnya, yang pada akhirnya di kitab dia sendiri malah lebih parah, lebih memalukan lagi. Nah, ini menjadi pengajaran bagi Kristen ya. Yang Kristen ini kalau berdebat, baca dulu isi kitabnya dengan menyeluruh, belajari dulu ya kan, dibaca. Karena memang orang-orang Kristen ini dari 100% orang Kristen yang ada di muka bumi ini ya, hampir 99%, koma lagi 99% mereka tidak pernah membaca isi kitabnya. Ketika dibacakan isi kitabnya mereka terkejut dan pada akhirnya marah-marah kan gitu. Baik kawan muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ribu Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.